Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menyaksikan. Nama saya Ferry Jordan Tagalung dengan NIM B1A125225. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi hukum internasional bab 2, yaitu adalah sumber-sumber hukum internasional. Selamat menyaksikan. Ketika kita bicara sumber hukum internasional, rujukan utama yang selalu dipakai adalah pasal 38 Statute Mahkamah Internasional. Menurut pasal ini, hakim Mahkamah Internasional dalam memutus sengketa internasional dapat menggunakan 4 sumber hukum, yaitu yang pertama, perjanjian internasional atau international convention, yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom, yaitu praktik umum yang diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keempat, putusan pengadilan atau doktrin karya hukum, tapi ini sifatnya tambahan atau subsidiary. Ada juga pasal 38 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hakim bisa memutus berdasarkan kepatutan dan kelayakan, atau dalam bahasa latinnya ex aequo et bono, tapi hanya kalau kedua pihak saja yang bersengketa setuju. Nah, ada dua catatan penting di sini. Pertama, pasal 38 ini bukan daftar lengkap semua sumber hukum. Misalnya, korespondensi diplomatik atau resolusi Majelis Umum PBB tidak disebutkan, tapi hakim tetap bisa menggunakannya. Kedua, urutan dalam pasal 38 ini bukan hierarki. Artinya, bukan berarti perjanjian internasional yang selalu lebih tinggi dari kebiasaan internasional. Kita akan bahas hierarki ini lebih lanjut nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian yaitu perjanjian internasional atau yang biasa disebut treaty. Definisinya menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang diakui oleh negara-negara, bentuknya tertulis, dan diatur oleh hukum internasional. Kalian perlu tahu bahwa perjanjian internasional memiliki nama atau istilah Convention, Agreement, Protocol, MOU, Declaration, dan Final Act, dan seterusnya. Tapi nama-nama itu tidak membawa dampak yuridis yang berbeda. Yang penting adalah isinya, tunduk pada rezim hukum internasional. Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian terbagi atas bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Tapi yang lebih penting dari sisi hukum adalah perbedaan antara treaty contract dan law-making treaty. Nah, ini adalah penjelasannya. Treaty contract adalah perjanjian yang sifatnya tertutup, hanya mengikat pihak yang ikut. Contohnya, perjanjian batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Sedangkan lawmaking treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah hukum yang bisa berlaku lebih luas. Bahkan bagi pihak ketiga, biasanya ini perjanjian multilateral yang terbuka. Contohnya, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, dan Deklarasi Hukum HAM PBB 1948. Ada beberapa prinsip penting dalam hukum perjanjian internasional. Yang pertama, voluntary. Tidak ada negara yang bisa dipaksa terikat pada suatu perjanjian tanpa persetujuannya. Dua, pacta sunt servanda. Perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Yang ketiga, pacta tertis nec nucun nec pronsunt. Maaf, saya sulit mau mengatakannya. Perjanjian tidak memberi hak atau kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Dan ada prinsip penting lainnya. Jika seluruh isi perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku, maka seluruh isinya mengikat semua negara. Bahkan tidak ada meratifikasi sekalipun. Tapi ingat, keterikatan mereka bukan karena perjanjian, melainkan karena hukum kebiasaan internasional. Nah,
Ada dua hal yang sering membingungkan saya sebagai mahasiswa, yaitu kapan perjanjiannya berlaku dan kapan perjanjian mengikat suatu negara. Keduanya berbeda. Nah, saya menemukan bahwa berlakunya satu perjanjian tergantung pada klausul yang ada di bagian akhir perjanjian itu sendiri. Misalnya, berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi atau berlaku 60 hari setelah penandatanganan. Mengikatnya perjanjian tergantung pada apakah negara tersebut sudah menandatangani dan atau meratifikasi perjanjian tersebut. Contoh nyatanya yang dapat kita temukan adalah UNCLOS 1982. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1985. Artinya, Indonesia sudah terikat sejak 1985. Tapi konvensi baru berlaku secara resmi pada November 1996 saat negara ke-60 mengumpulkan piagam ratifikasi. Implikasinya, andai pada tahun 1990 Indonesia melanggar isi UNCLOS, meskipun Indonesia sudah terikat, karena konvensi belum berlaku, Indonesia tidak bisa dituntut berdasarkan konvensi tersebut di pengadilan internasional. Jadi, untuk menuntut satu negara atas pelanggaran perjanjian, ada dua syarat. Yang pertama, perjanjian itu harus sudah berlaku. Dan kedua, negara itu sudah meningkatkan diri pada perjanjian tersebut. Hanya dua syarat ini. Ingat. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana Indonesia mengatur perjanjian internasional di tingkat nasional. Indonesia baru memiliki undang-undang khusus tentang perjanjian internasional pada tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Sebelumnya dasar hukumnya hanya pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden 2826 tahun 1960. Masalah dengan Surat Presiden 2826 ini adalah ia menggunakan dua parameter sekaligus, nama perjanjian dan substansinya, yaitu namanya treaty, diratifikasi dengan undang-undang, kalau namanya agreement, cukup dengan Kepres. Ini menimbulkan ketidakkonsistenan. Misalnya perjanjian utang luar negeri yang seharusnya diratifikasi dengan undang-undang karena substansinya, ternyata selalu diratifikasi dengan Kepres saja karena namanya agreement. Undang-Undang 24 2000 kemudian memperbaiki ini. Pasal 10 menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang dilakukan berdasarkan materi atau substansi, bukan nama perjanjian. Materi yang memerlukan undang-undang antara lain masalah politik dan pertahanan, perubahan wilayah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah baru, dan serta pinjaman atau hibah luar negeri. Sumber hukum kedua adalah hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Ini adalah praktik yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara dan diterima sebagai kewajiban umum. Ada dua unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama, state of practice, kebiasaan yang dilakukan secara umum dan persisten. Yang kedua adalah opinion juris, keyakinan bahwa praktik itu memang merupakan kewajiban hukum. Hukum kebiasaan internasional memiliki hubungan yang unik dengan perjanjian internasional. Perjanjian ini bisa mengkodifikasi kebiasaan yang sudah ada, dan kebiasaan baru bisa lahir dari praktik yang bermula dari perjanjian internasional. Contohnya tadi konsep zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang awalnya muncul pada UNCLOS. Kini sudah berstatus sebagai hukum kebiasaan internasional juga. Sumber hukum ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Ini adalah prinsip yang ditemukan dalam sistem hukum nasional berbagai negara dan diadopsi ke level internasional seperti prinsip good faith, res judicata, atau larangan menyalahgunakan hak. Dan terakhir, ada putusan pengadilan serta doktrin para ahli. Sebagai hukum tambahan, bukan hanya menciptakan hukuman baru, tapi juga memperkuat dan menjelaskan tiga sumber utama di atas. Baiklah, itu saja pembahasan kali ini, dan ini yang bisa saya rangkum. Sumber hukum internasional menurut pasal 38 Statute Mahkamah Internasional ada 4. Perjanjian internasional, hukum kebiasaan, prinsip umum hukum, dan putusan pengadilan serta doktrin sebagai sumber tambahan. Perjanjian internasional adalah sumber terpenting saat ini.
karena sifatnya tertulis dan lebih mudah dibuktikan. Ada dua syarat untuk menuntut negara atas pelanggaran perjanjian. Perjanjian harus berlaku dan negara sudah terikat. Di Indonesia, pengesahan perjanjian kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 berdasarkan substansi, bukan nama perjanjian. Baiklah, segitu saja video kali ini. Jikalau saya ada kesalahan pengucapan atau pengucapan yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's